Oke, kita bahas lagi yuk. Satu topik yang selalu sukses bikin rame di Indonesia. Ya, perdebatan soal pemberian gelar pahlawan nasional untuk presiden kedua kita, Soeharto, sekarang mencuat lagi ke permukaan. Pertanyaannya simpel, tapi jawabannya wah, rumit banget. Dan selalu memicu dua kubu yang berseberangan. Jadi, apakah Soeharto yang memimpin selama 32 tahun pantas kita sebut sebagai pahlawan nasional? Nah, dorongan untuk ngasih gelar ini datang lagi nih. Kali ini yang jadi motornya adalah politisi senior dari Golkar, Ridwan Hisyam. Yuk, kita coba bedah bareng-bareng apa aja sih argumen yang dia bawa. Kenapa sih perdebatan ini selalu panas? Karena kita bicara soal dua sisi mata uang dari warisan Soeharto. Di satu sisi, beliau dapat julukan Bapak Pembangunan. Kita nggak bisa pungkiri, ada kemajuan infrastruktur dan ekonomi yang nyata. Tapi, di sisi lain, ada sisi kelamnya. Ada tuduhan pelanggaran HAM, korupsi, dan juga cara-cara otoriter yang membungkam kritik. Dua hal ini selalu tarik-menarik. Sekarang, kita fokus dulu ke argumen yang dibawa sama Ridwan Hisyam. Yang bikin ini menarik, bahkan mungkin sedikit mengejutkan, adalah latar belakang pribadi beliau sendiri. Nah ini dia, coba bayangin, beliau sendiri ngaku kalau dulu dia itu aktivis mahasiswa yang ikut turun ke jalan menuntut Soeharto mundur. Tapi kenapa sekarang posisinya berbalik 180 derajat? Kata beliau, pandangannya berubah setelah dia masuk ke dalam sistem dan melihat segalanya dari perspektif yang berbeda. Oke, jadi pilar pertama dari argumen Ridwan Hisyam itu adalah soal pembangunan. Menurutnya, apa yang dicapai di era Orde Baru itu bukan hal sepele, tapi justru jadi fondasi buat Indonesia yang kita kenal sekarang. Ini nih, poin-poin yang beliau tekankan. Mulai dari program pertanian yang dianggap berhasil, pembangunan infrastruktur yang gila-gilaan, sampai stabilitas politik dan kedisiplinan nasional yang terjaga. Bagi Hisyam, semua ini adalah jasa besar yang nggak bisa gitu aja kita lupakan atau hapus dari sejarah. Oke, dari pembangunan kita geser ke pilar argumen kedua. Dan ini soal hukum. Ridwan Hisyam mengklaim dengan sangat yakin kalau secara hukum udah nggak ada lagi halangan buat Soeharto jadi pahlawan. Coba kita urutkan ya peristiwanya, biar jelas. Dulu itu ada yang namanya TAP-MPR tahun 1998 yang isinya menuntut pengusutan tuntas kasus Soeharto. Ini dianggap batu sandungan utama. Tapi di tahun 2006, Kejaksaan Agung ngeluarin yang namanya SKP 3 yang intinya menghentikan proses hukum ke Soeharto karena alasan kesehatan. Dan puncaknya, baru-baru ini di tahun 2024, TAP-MPR itu sendiri resmi dicabut. Jadi jalannya dianggap mulus sekarang. Jadi kesimpulan dari sisi hukum menurut Hisyam tuh jelas banget, Soeharto bersih. Kenapa? Karena pengadilan gak pernah sekalipun memutuskan beliau bersalah. Dan ditambah lagi, kasusnya sendiri kan udah ditutup lewat SKP 3 itu tadi. Nah, argumen yang terakhir ini beda. Ini bukan lagi soal data atau hukum, tapi lebih ke soal, ya, cara kita berdamai dan memandang sejarah bangsa kita sendiri. Dan kutipan ini sepertinya merangkum semuanya. Bagi Hisyam, pahlawan itu bukan malaikat, bukan orang suci yang nggak punya salah sama sekali. Bukan. Tapi, pahlawan adalah seseorang yang timbangan jasanya untuk bangsa itu jauh lebih berat daripada kesalahannya. Ini ajakan untuk melihat sejarah secara proporsional, katanya. Pada akhirnya, semua perdebatan ini ujung-ujungnya membawa kita ke satu pertanyaan yang lebih besar dan universal. Ini bukan cuma soal Soeharto loh, tapi soal bagaimana kita sebagai sebuah bangsa, dan ini juga berlaku untuk bangsa-bangsa lain di dunia, seharusnya menilai para pemimpin kita yang punya warisan begitu rumit, penuh dengan kontradiksi, dan gak hitam putih.